Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Terkadang kita sering meremehkan amalan lisan yang begitu ringan, namun dapat menghantarkan kita ke dalam jurang neraka, atau juga dapat memasukkan kita ke dalam surga nan indah. Segala ucapan dari lisan yang baik pasti akan memberikan kebaikan buat dirinya dan orang lain. Apalagi jika lisan ini selalu basah untuk menyebut asma Allah dan mengingatnya dalam setiap keadaan dan waktu. Allah berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat lainnya juga disebutkan yang artinya, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan-perbuatan fahisyah, keji, dan munkar. Dan sungguh, zikrullah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Setidaknya ada 4 kalimat mulia yang mempunyai keutamaan luar biasa bagi yang mengucapkannya, dan menanamkannya dalam hatinya agar selalu terjaga dalam ketaatan yang ibadah kepada Allah. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. 4 kalimat mulia itu terdiri dari kalimat tasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah. Tahmid, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Tahlil, La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 4 kalimat mulia tersebut bisa berfaedah, jika bukan hanya di lisan, namun direnungkan maknanya di dalam kolbu, dalam hati yang paling dalam, sehingga mendapatkan keutamaannya. Adapun keutamaannya adalah sebagai berikut. 1. Amalan yang dicintai Allah dan Rasulullah. Amalan ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah. Melalui zikir ini, seseorang bisa merasa dekat dengan Allah dan merasa lebih mendekatkan diri kepadanya, serta mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Samurah bin Jundub. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai." Hadis riwayat Muslim nomor 2137. Selain itu juga, kalimat mulia itu juga merupakan amalan lisan yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri tidak pernah melewatkan zikir setiap harinya, sehingga zikir menjadi salah satu sunnah yang dianjurkan oleh umat muslim. Mengikuti amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tindakan yang sangat dianjurkan untuk umatnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari." Hadis riwayat Muslim nomor 2695. 2. Amalan yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Allah akan mencukupi atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, entah itu dalam wujud, atau apapun itu yang terkadang tidak kita duga datangnya sesuatu tersebut. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Ummi Hani, binti Abu Talib. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku pada suatu hari, lalu saya berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail.'"
Bertahmidlah kepada Allah 100 kali karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlilah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat, kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad 6 halaman 344. Segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Al-Munawi 3. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Manusia yang hidup di dunia ini tak lepas dari kesalahan dan perbuatan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kita dapat mengamalkan kalimat zikir penghapus dosa ini, agar senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 158. 4. Mendapatkan pahala kebaikan. Tidak selalu pahala besar diperoleh lewat amalan-amalan yang berat dan susah. Dengan 4 kalimat mulia ini, jikalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan pahala besar dan banyak kebaikan yang dilakukan dalam waktu sehari. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan, Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, maka Allah akan menulis 20 kebaikan baginya dan menggugurkan 20 dosa darinya, dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah akan menulis seperti itu juga, dan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka akan seperti itu juga, dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin dari relung hatinya, maka Allah akan menulis 30 kebaikan untuknya dan digugurkan 30 dosa darinya. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 302. 5. Merupakan tanaman surga. Banyak orang yang masih menganggap remeh dari kalimat zikir ini. Mereka menganggap duduk diam sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan hanya membuang waktu percuma. Ini terjadi karena sebagian besar manusia perhatiannya hanya tercurah pada kehidupan dunia. Sebagian besar manusia hanya fokus pada kehidupan jangka pendek, yaitu kehidupan dunia. Mereka merancang kehidupannya hanya sampai hari tua, seluruh perhatian dan aktivitasnya dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup di dunia. Mereka tidak peduli dengan kehidupan jangka panjang, bahkan mereka ragu dengan adanya kehidupan akhirat yang abadi dan pertemuan dengan Allah kelak. Padahal kalimat ringan ini akan menjadi tanaman surga yang akan memberikan kenikmatan abadi. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan, kemudian ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu, dan beritahukan kepada mereka bahwa surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar, tanamannya adalah kalimat Subhanallahi, walhamdulillahi, la ilaha illahu, wallahu akbar, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3462. Dengan ingat kepada Allah dan selalu berlindung padanya, kita akan mendapat kekuatan ekstra menghadapi berbagai halangan dan rintangan yang datang menghadang, baik di dunia maupun di akhirat.
Hal tersebut terjadi karena Allah selalu ingat dan memperhatikan keadaan orang yang selalu ingat padanya. Dia selalu siap memberi pertolongan kepada orang yang selalu ingat padanya. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang didapat dari 4 kalimat mulia ini. Namun sangat disayangkan sedikit sekali orang yang mau dan tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Padahal zikir ini dapat dilakukan sepanjang waktu dikala berdiri, duduk dan berbaring. Oleh karena itu, sebagai muslim kita semua meyakini bahwa kita hadir ke dunia dan hidup adalah atas kehendak Allah. Dan agar kita terbimbing, terarah, dan tercerahkan dalam menjalani hidup ini, maka kita perlu mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Hidup, kapan dan di mana saja. Itulah substansi dari 4 kalimat mulia ini yang dapat membantu kita dalam mencapai kebahagiaan yang lebih bermakna dan abadi. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.